ke depan. Kalau untuk kami di dinas pendidikan ini memang menetapkan kan kita terpaksa untuk ya. Kalau di suku yang masuk itu semua tetap ketinggalan banyak. Kita orang Papua asli banyak kita menuntut untuk kita kerja, kita buat ini dapat hak dan tapi kinerja kita ke depan kurang bagus. Ini yang harus kita terus, kita merasa diri bahwa apalagi kita orang di suku. Saudara kita dari luar yang datang begitu semangat bantu kita kerja, sudah kita sendiri terasa. Kasih tinggal tugas, saudara ke sana, tinggal kita ke sana, kita karena untuk mau terima hak. Pindah di sini nanti hancur Indonesia orang-orang ini. Dia tuntut hak itu nomor satu. Dia punya kewajiban itu dia tidak tahu. Ya ini kita orang asli Papua dan khususnya kita orang di suku. Supaya dari yang orang di suku, dari Otsus, orang tekan-tekan pada adik-adik kita yang masih ini kerja. Besok saya ini kerja kan tidak 1 tahun saya pensiun. Siapa orang di suku mau masuk ke kerja? Itu saya satu waktu saya berikan pada Pak Karung Semador Pak. Yang pertama, ya bersyukur karena ini salah satu program yang diberikan buat kita untuk teman-teman dari 3T kami di sini, khususnya di ini, yaitu ada program Adik sama Adik. Adik ini diambil untuk kuliah, akan masuk di kuliah, sedangkan Adik ini untuk kelanjutan sekolah menengah di luar dari Saudara Pak dari Papua. Kemudian kami dapat 4 kota untuk siswa adem, untuk orang, karena memang itu ditekankan dari pusat untuk 10 orang itu diwajibkan di suku. Jadi mungkin 7 suku ini nanti 3 orang sisanya itu saya mungkin ada dari Muskuan tambahan 1 ya, atau dari Kiralukin tambah 1, Tuami tambah 1. Intinya 10 orang ini dikhususkan itu orang Papua. Itu yang menengah. Dan itu komitmen saya. Kalau memang ada yang mau ganti seperti itu saya keluar dari hal ini untuk ini. Intinya untuk menengah ini tetap saya fokuskan untuk Papua. Kemudian sebagaimana yang kita ikuti di pusat maupun di provinsi terkait dengan yang adik tadi. Makanya saya sampaikan media itu cuma ada yang komentar di bawah siapa kemudian itu dia kontak saya bilang ini Bu, memang program dikhususkan kami orang Papua, tapi lebih khusus dari kami yang mendiami di Papua itu. Jadi memang pasti ada teman-teman kami yang Papua pasti masuk, misalnya kelas 2, tapi yang lebih khusus kami tetap ambil kami yang punya daerah ini. Dan kemudian untuk mekanisme untuk kelulusan kami dari kabupaten dinas ini sudah dinas pendidikan, kami bupati provinsi tidak kami jadi semua itu kembalikan ke dari orang tergantung nilai, kemudian kampus yang mereka tuju. Jadi kalau tadi sampaikan dari Bapak Seksi, kalau kampus itu kamu ternama, kemudian ada dong ambil dengan nilai yang ini rendah. Kami tidak menjamin maksudnya dia lulus atau tidak lulus, seperti ini. Nah ini yang nanti saya minta tolong ke beliau supaya karena kejadian tahun-tahun kemarin sampai ada tidak lulus, ada yang datang berkelahi di kantor, ada yang bilang gini begitu. Ini bukan kali punya wewenang, wewenang dari pusat, dari kampus yang mereka tuju. Jadi supaya tidak salah paham biar sampaikan hari ini. Saya pribadi operator kami cuma bantu aja tanpa biaya. Kami tidak pernah diberi bayar. Kami cuma duduk bantu input bantu mereka ini karena belum tentu besok saya masih duduk di sini. Bapak saya belum tentu duduk di sini. Kami cuma akan pensiun.
Itu yang ini. Kemudian untuk selanjutnya ya sementara kami dalam rekrut untuk teman-teman yang sekarang daftar, kita sudah arahkan mereka kalau nyaman nilai seperti ini ambil universitas sesuai kemampuan. Jadi ada teman rekan-rekan ini mereka yang bagian pengecekan berkas yang masuk ini, saya ini cuma bagian input. Siap. Bantu input saja. Jadi teman kembali ke adik-adik orang, bagaimana caranya agar bisa berdiri di kampus yang pas dengan punya nilai. Jadi mungkin seperti itu. Kurang lagi saya maaf. Kemudian kalau memang ada kata-kata yang kemudian saya sudah sampaikan di dia, terima kasih. Saya minta maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Chef dengan teman-teman semua. Jadi memang komitmen kita itu seperti itu. Yang pertama itu program ADIS itu harus dikhususkan untuk orang asli Papua. Sampai mau bodoh ke pintar ke masuk dulu. Nanti terakhirnya mereka dapat nilai hasilnya dari perguruan tinggi masing-masing. Yang jelas biasanya orang Papua itu di lapangan nih. Itu yang pertama. Yang kedua saya berharap ya, kalau kita sudah komitmen, siapapun Nusantara yang datang, sampaikan baik-baik sama mereka. Bilang minta maaf ini program untuk orang asli Papua. Jadi Bapak tunggu nanti kalau sudah kuota ini berkurang, sesuai 100 ini kalau anak-anak Papua tidak mencapai, oke kita buka untuk yang Papua. Bahasa yang baik untuk mekanisme ketentuan memang saya juga sudah sampaikan untuk adik-adik semua. Yang khusus di suku saya sampaikan. Kamu boleh ikut, tapi mereka tidak menentukan. Yang menentukan itu dari pusat. Jadi berdoa banyak supaya kami bisa dapat. Tapi kuota 100 kamu punya. Tidak boleh keluar dari A, B, C, D. Tidak boleh. Papua 1, Papua 2. Ingat itu. Terima kasih ya. Saya tambahkan sedikit penjelasan. Saya sering kasih tahu dulu karena saya harus lihat dong di berkas. Saya selalu arahkan. Kita ini pas-pasan. Seperti apa yang tadi. Ada orang mau pilih. Jangan kamu pikir jauh. Dan saya selalu bilang jangan terpusat ke Pulau Jawa. Dari Maluku sampai di Sumatera, Aceh itu program ini tersedia untuk kalau kita berfokus ke Pulau Jawa, kita persaingannya tidak akhirnya tidak lolos. Jadi saya selalu arahkan adik-adik pilih program, apalagi kalau kamu pilih kedokteran, terus kamu bawa di Pulau Jawa, itu sudah dari provinsi sudah ingatkan kita. Kalau mau bawa kedokteran, jangan bawa di Pulau Jawa dengan Makassar, Hasanuddin. Itu persaingannya ketat. Kita tidak mungkin lolos. Kalau kamu mau ambil kedokteran, kalau bisa kau lari ke Sumatera kan? Ya, Aceh. Itu itu artinya saja. Terus kita tadi itu kita punya kemampuan. Kita beriming-iming untuk ambil jurusan yang hebat-hebat, tapi kalau kita punya kemampuan tidak kita biasa sarankan untuk teman-teman itu yang ada orang biasa sarankan untuk itu. Terus secara tadi pendidikan kita sudah arahkan teman-teman, coba kamu ambil pendidikan kan supaya kamu pulang kemarin kita bisa jadi guru. Saya kasih contoh 2003 sampai sekarang guru orang Papua untuk Kabupaten Teluk Bintuni dari hampir 500-an lebih guru itu orang hanya 27%. Karena sampai 100 orang guru itu untuk guru orang Papua dari 500 lebih 400 lebih itu saudara dari luar yang dari dulu itu orang Papua ini kurang Dari Bintuni itu Bapak Step kemarin yang ngambil pendidikan 2 itu lolos. Satu ada yang bawa biologi. Gori di Malang, satu Priska Gori di Palu, yang bawa pendidikan terapi. Makanya kemarin kita kasih arahan kalau bisa tambah ada yang bawa guru pendidikan lah. Contoh kemarin ada teman satu dari Indonesia, dia datang bawa dia punya sarjana ekonomi, dia datang paksa diri untuk mengajar. Pasti dia kalau dia bapak punya
sarjana ekonomi kau bawa ke kantor Bagus ini dan teman-teman. bupati kan. Kalau kau bawa kemari kecuali sarjana pendidikan ekonomi, nah itu baru kau bisa masuk. Jadi ini juga kita sosialisasi pada adik makassar ya. Mungkin saya mau menambahkan berkaitan dengan afirmasi rata-rata orang tua yang menyerahkan kok boleh politika, kok pilih karena kan rata-rata SMA ini ada yang mengerti yang saya daftar begini tapi dia tidak tahu apa-apa. Kalau kita orang tua mengerti juga kita asli arahkan dia ke sana kok pilih. Kalau tidak nanti dia datang dia salah pilih dia, apalagi kami orang tua yang sudah mengerti ikut waktu saja nanti sampai sini kita tidak lolos karena modal kemampuan. Apakah itu untuk Jadi begini, di sini kami sudah sarankan mereka untuk jadi program studi itu dua program studi supaya dia lulus di mana nilai program studi apa yang dia lulus sudah, tapi kampus juga kampus studi dua supaya di kampus saya dia dilihat dia punya nilai dia bisa untuk menentukan yang bukan kampusnya lagi saja dia ambil tapi dia betul tidak bisa harus dia kena Dia lulus di yang satu ya yang satu. Saya cerita contoh, saya punya anak sekarang semester 6, dia ambil apa sih pelajaran Bandung, dia ambil matematika dan ekonomi, kemudian dia ambil di UM, ambil pendidikan matematika dan ambil ekonomi. Ternyata dia belum nilai itu langsung dia tidak dapat dipengajar jauh oleh pertanyaan Sumatera. Jadi ini nanti kita berikan pemahaman kepada orang tua. Kenapa saya punya anak pertama di sini jangan sampai mereka pikir bahwa kami di dinas ini ya pilih apa, tapi tidak, itu dari kementerian mereka atur. Jadi mereka tes saja. Hanya kita sarankan supaya anak itu tadi. Anak dari Mayadu sana dia tamat SMA Mayadu dia mau diambil di UGM belum tentu. Atau itu ya saya kasih tahu kita baru tahap pertama, kita baru tahap ke atas. Lalu Pak ada kita itu mereka lihat perguruan tinggi yang mana sesuai dengan itu. Jadi semua sudah bisa. Harapan kita berdoa saja. Baik. untuk sosialisasi kemarin kami sudah sosialisasi di Tes Tengkol, jadi undangan kami sebarkan ke sekolah, khususnya SMA, kemudian untuk yang adil juga. Jadi sosialisasi kami sudah ada kemarin. Siapa yang ikut kemarin teman-teman dari ada perwakilan 10 orang dari sekolah masuk ke sekolah masih. Terus kemudian kami sampaikan juga di penanggung jawab yang ada di sekolah untuk sampaikan ke siswa ketika mungkin apel pagi atau apa, sampaikan dengan mekanisme yang disampaikan dari kami dari dinas. Jadi mungkin untuk sosialisasi kami sosialisasi. Cuma kan orang tua lain kan ada di kamar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Bapak Dong sudah kasih waktu kita pertemuan. Selanjutnya itu kami minta maaf kalau sudah minta Bapak Dong waktu tapi tujuannya itu sama. Bagaimana kita buat anak-anak asal Papua itu saja kemudian, terutama anak-anak di sekolah. Oke, begitu dulu. Selamat siang untuk kita semua. Oke, kamu sudah nggak?